Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 10-3. Beranggotakan Clara Bel Bernis Manuela, Flo Naura Prasetya, Rifka Syahira Fasih, dan Risidela Engwita. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah dari Kerajaan Kediri sebagai pemenuhan ulangan harian mata pelajaran sejarah. Bagaimanakah sejarah awal berdirinya Kerajaan Kediri? Adanya Kerajaan Kediri bermula dari perintah seorang raja bernama Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Medang Kahuripan. Raja Airlangga memberikan perintah untuk memecah dua Kerajaan Kahuripan pada tahun 1042 Masehi. Hal ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan oleh dua putra Airlangga, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Tahta kerajaan seharusnya diserahkan kepada sang putri mahkota, Sang Gramawijaya Tunggadewi. Namun, ia lebih memilih untuk menjadi seorang petapa. Sehingga, untuk menghindari perebutan kekuasaan berkelanjutan, maka Empu Barada menjalankan perintah Raja Airlangga untuk memecah dua Kerajaan Kahuripan. Wilayah bagian barat, yaitu Janggala, yang berpusat di Kahuripan diserahkan kepada Mapanji Garasakan. Wilayah bagian timur, yaitu Panjalu, yang berpusat di Daha atau Kediri, diserahkan kepada Sri Samarawijaya. Beginilah awal berdirinya Kerajaan Kediri pada tahun 1042 Masehi. Ini adalah peta Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Bratas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri bercorak Hindu, lebih spesifiknya Hindu aliran Siwa, yang dimana mereka menggagungkan Dewa Siwa sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Untuk kehidupan politik Kerajaan Kediri, kami akan membahas mengenai siapa saja raja yang pernah berkuasa. Ini adalah silsilah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri. Kami hanya akan membahas mengenai dua orang raja yang paling terkenal di antara semuanya, yaitu Raja Jayabaya dan Raja Kertajaya. Yang pertama adalah Raja Jayabaya. Ia berkuasa dari tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Ia memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awatara Nindita Sutri Singha Parakrama Utungga Dewa. Masa pemerintahannya ini adalah masa kejayaan bagi Kerajaan Kediri. Di bawah pemerintahannya, kehidupan masyarakat sangat teratur, di mana hukum diberlakukan secara tegas dan adil. Wilayah kekuasaan Kediri diperluas hingga seluruh Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Pada masa ini pula, Raja Jayabaya berhasil membawa Panjalu, mengalahkan Janggala, dan menyatukan kembali keduanya menjadi satu, yaitu Kerajaan Kediri. Kemudian Raja Kertajaya. Ia memimpin dari tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Ia memiliki gelar Sri Maharaja Sri Sameswara Triwikramawatara Anindita Srengga Lancana Dikjaya Utungga Dewa. Ia merupakan raja terakhir dari Kerajaan Kediri yang terkenal karena kekejamannya. Raja Kertajaya selalu mengaku bahwa dirinya adalah seorang dewa, dan ia selalu memaksa rakyatnya termasuk kaum Brahmana untuk menyembahnya. Hal ini membuat para kaum Brahmana dan rakyatnya sungguh membencinya.
Kehidupan ekonomi masyarakat Kediri sebagian besar bertulang punggung pada pertanian. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Berantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Kemudian, mereka juga biasanya berdagang di pasar. Barang dagangan yang terjual antara lain perak, emas, daging, gerabah, kayu cendana, dan pinang. Kehidupan sosial. Sesuai dengan kitab Luddaka, masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta meskipun mereka menganut agama Hindu. Kitab tersebut juga menjelaskan tinggi rendahnya martabat dan nilai seseorang tidak dilihat dari garis keturunan atau kedudukannya, akan tetapi dilihat dari sikap dan sifat orang itu sendiri. Masyarakat Kediri sendiri terbagi menjadi 3 golongan, antara lain golongan masyarakat pusat, yakni masyarakat dalam lingkungan kerajaan seperti raja, kerabat raja, dan para pelayannya. Golongan masyarakat tani atau daerah, yakni masyarakat yang terdiri atas pejabat atau petugas pemerintah di wilayah daerah. Golongan masyarakat non-pemerintah, yakni golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan di pemerintahan atau masyarakat wira swasta. Informasi mengenai kehidupan sosial masyarakat Kediri juga dijelaskan pada kitab Li Wai Taita yang ditulis oleh Chow Kufei dan kitab Chu Fanchi yang ditulis oleh Chow Jukwa. Kitab itu mendeskripsikan bahwa sebagian besar masyarakat Kediri berpakaian dengan mengenakan kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah-rumah mereka sangat bersih dan tertata rapi, karena pemerintahnya begitu memperhatikan keadaan rakyat agar hidup tentram dan teratur. Peninggalan Kerajaan Kediri. Saksi peradaban masa lalu. 1. Candi Penataran. Salah satu candi peninggalan Kerajaan Kediri adalah Candi Penataran, terletak di lereng Gunung Kelut, Blitar, Jawa Timur. 2. Candi Merigambar. Selain Candi Penataran, ada Candi Merigambar yang lokasinya berada di daerah Sumber Gempol, Talungagung. Dibangun pada 1214 Saka, Candi Merigambar memiliki relief unik dengan ukiran berbentuk sosok perempuan dan laki-laki. 3. Prasasti Jaring. Peninggalan Kerajaan Kediri berikutnya adalah Prasasti Jaring yang saat ini dapat dijumpai di daerah Jaring, Kembangan, Blitar, Jawa Timur. Prasasti Jaring dibuat pada 1194 Masehi dan berisikan mengenai pejabat Kediri yang mempunyai gelar inisial dari nama hewan. Salah satunya adalah macan kuning. 4. Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang juga termasuk peninggalan dari Kerajaan Kediri dan saat ini menjadi bagian koleksi di Museum Nasional. Tertulis pada 1057 Saka, Prasasti Ngantang berisi tentang pembebasan pajak tanah oleh Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. 5. Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan ditemukan di desa Kamulan, Trenggalek, Jawa Timur pada 1194 Masehi. Keberadaannya sekarang menjadi koleksi Museum Mojakensis di Talungagung. Pesan dalam Prasasti Kamulan ini mengenai berdirinya Kabupaten Trenggalek pada Agustus 1194 dan menceritakan kekuasaan Raja Kertajaya. 6. Kitab Kakawin Bratayuda. Kitab Kakawin Bratayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panulu pada 1157 termasuk peninggalan dari Kerajaan Kediri yang cukup terkenal. Isi dari kitab Bratayuda menceritakan peperangan di antara kaum Korawa dan Pandawa. Saat ini, kitab kuno tersebut disimpan di Perpustakaan Dokumentasi Budaya Bali. 7. Kitab Kresnayana. Di masa Kerajaan Kediri, karya sastra mengalami kemajuan, dan salah satunya karya dari Kerajaan Kediri adalah Kitab Kresnayana saat masa pemerintahan Raja Jayaswara. Isi kitab Kresnayana karya Empu Triguna mengenai riwayat hidup Kresna, yaitu seorang anak dengan kekuatan super yang suka menolong. 8. Kitab Samaradana. Kitab lain yang juga menjadi bukti dari Kerajaan Kediri, yakni Kitab Samaradana karya Empu Darmaja.
Dalam kitab itu tertulis kisah sepasang suami istri yaitu Dewa Kama dan Dewi Ratih yang hilang misterius karena api yang keluar dari ketiga mata Dewa Siwa. 9. Kitab Arjuna Wiwaha. Masih dari perkitaban, berikutnya ada Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanawa yang isinya tentang perkawinan Raja Airlangga bersama seorang putri dari kerajaan Sriwijaya. Empu Kanawa menuliskan kitab Arjuna Wiwaha pada masa pemerintahan Prabu Airlangga di Jawa Timur. Arjuna Wiwaha kini diabadikan di Perpustakaan Dokumentasi Budaya Bali. Bagaimanakah akhir dari Kerajaan Kediri? Pada akhirnya, Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan. Akar keruntuhan Kerajaan Kediri berawal dari konflik antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Raja Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana di Kerajaan Kediri. Akan tetapi, ambisi tersebut menuai penolakan dari para Brahmana. Pada perkembangannya, penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Raja Kertajaya marah dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan dari Ken Arok. Setelah tiba di Tumapel, kaum Brahmana membuat aliansi dengan Ken Arok untuk melakukan perlawanan terhadap Raja Kertajaya. Pada akhirnya, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan berdaulat yang terpisah dari pengaruh Kerajaan Kediri. Selanjutnya, kaum Brahmana memimpin upacara pelantikan Ken Arok sebagai Raja Tumapel. Merasa geram dengan hal tersebut, pertempuran kedua kubu pun tak lagi bisa dibendung. Puncak pertempuran Ken Arok dan Kertajaya terjadi pada tahun 1221 atau 1222 di tempat yang disebut Genter atau Ganter di Kediri Timur. Selama pertempuran, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya yang menyebabkan kekalahan bagi Kerajaan Kediri. Pertempuran yang terjadi di Ganter ini menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Nah, sekarang kami akan membahas mengenai mitos-mitos dari Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah mitos mengenai buaya putih yang ada di Sungai Berantas. Konon, sungai yang sudah ada sejak zaman Empu Sendok pada masa Mataram kuno ini seringkali meminta tumbal atau korban manusia. Hal ini diperkuat dengan adanya kabar di mana berulang kali ada orang yang tiba-tiba hilang di Sungai Berantas. Keberadaan buaya putih di sungai ini diyakini sebagai penyebabnya, entah fakta atau hanya sebuah kebetulan. Namun mitos ini lurus dengan adanya beberapa orang yang menghilang. Buaya putih ini digadang-gadang berada di Jembatan Lama Kota Kediri dan di Badung Seketi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Yang kedua adalah mitos kutukan bagi kepala negara. Konon, kepala negara atau presiden yang memasuki kota Kediri akan mendapatkan kutukan dan lengser sebelum masa jabatannya berakhir. Mitos ini berawal dari zaman penguasa kerajaan Kalingga, yaitu Kartikeya Singha suami Ratu Shima. Terlihat pada masa itu, Kartikeya menyusun kitab yang berisi tentang hukum pidana pertama di Nusantara, yang kemudian diberi nama Kalingga Dharma Sastra dan terdiri dari 119 pasal. Kartika Singha juga memberikan kutukan yang berisi, siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Sehingga kutukan inilah yang dipercaya masyarakat dan konon membuat kepala negara menghindari untuk berkunjung ke kota ini. Kutukan ini dikaitkan dengan lengsernya Presiden Soekarno, B.J. Habibie, dan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur tidak lama setelah kunjungan mereka ke kota Kediri. Yang ketiga ini adalah sebuah ramalan. Ramalan Jayabaya merupakan ramalan yang dari tradisi Jawa dan salah satu ramalan yang dipercaya ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri, yaitu Jayabaya. Maka dari itu berasal dari Jayabaya. Ramalan ini menjadi misteri karena beberapa ramalan telah terbukti. Salah satunya yaitu Tanah Jawa Berkalung Besi, di mana ramalan tersebut memiliki arti rel kereta api yang kini mengelilingi Tanah Jawa. Ramalan yang terbukti selanjutnya adalah kejajahan Sakumur Jagung Karowong Cebol,
Perkiraan ini diyakini terbukti karena Indonesia terjajah oleh Jepang. Inilah video dari kami, terima kasih telah menonton.